Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kurang semangat. Sekali lagi, apa kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Tapi sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama berdoa. Oke, sebelum berdoa kita ice breaking dulu ya. Tangannya ke atas digerak-gerakkan, tangannya ke samping digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya ditekuk, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran yang akan kita lewati hari ini berjalan dengan lancar. Oke, ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Putri Nilma, Bu. Putri Nilma kemana dia? Izin. Izin. Oke, sekarang ibu absen ya. Juliensa hadir Bu. Lola Novita Hadir, Bu. Isa Nurahmawati Hadir, Bu. ya, hanya Putri Nilma ya yang tidak hadir ya. Ya, Bu. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita mengenai simbiosis. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang ekosistem. Masih ingat kan tentang ekosistem? Masih, Bu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan mengenai simbiosis. Ada yang tahu apa itu simbiosis? Hubungan, Bu, Ya, hubungan apa Lola? antara dua makhluk. Ya, makhluk hidup. Nah, untuk memahami apa itu simbiosis, kita akan ibu akan memberikan video tentang pemahaman mengenai simbiosis itu sendiri. Bisa disimak anak-anak ibu? Bisa, Bu. Oke, silahkan dilihat ya videonya. Teman-teman awas, ada lebah. Tenang Chandra, lebahnya nggak mau nyingat kamu kok. Lihat tuh, dia terbang ke arah bunga. Oh, lebahnya sedang makan. Itu namanya simbiosis. Halo adik-adik, pernahkah kalian melihat lebah yang hinggap di sebuah bunga? Lebah dan bunga memiliki hubungan yang erat. Apa ya bentuk hubungan mereka? Tahu nggak? Simbiosis adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup atau populasi dalam lingkungan yang sama. Lebah mendapat makanan dari bunga berupa nektar atau sari bunga. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyambungannya. Lebah dan bunga memiliki interaksi yang saling menguntungkan. Hubungan ini dinamakan simbiosis mutualisme. Contoh lain dari simbiosis mutualisme adalah burung jalak dan kerbau. Wih, teman-teman. Ayo, kita berteduh. Beruntung ada uang besar. Wah, akhirnya cantik pisang. Agrek yang menaik dari pohon besar. Lihat, di daun ini ada banyak hewan kecil berwarna putih. Itu apa, Wayan? Anggrek hidup menumpang di pohon inang. Anggrek diuntungkan karena dapat bertumbuh dan berkembang biak menempel pada pohon inangnya. Sementara pohon inangnya tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek ini. Hubungan interaksi ini dinamakan simbiosis komensalisme. Kutu daun hidup menumpang pada tanaman untuk mengambil getahnya. Tanaman yang ditumpangi merugi karena menjadi terhambat pertumbuhannya. Hubungan
Hubungan ini dinamakan simbiosis parasitisme. Organisme yang hidup menumpang pada makhluk hidup lainnya disebut parasit. Contoh lain dari simbiosis parasitisme adalah tali putri dengan tanaman pagar seperti tanaman teh-tehan. Hujannya sudah berhenti. Kita bisa lanjutkan kembali perjalanan kita. Berangkat! Terima kasih sudah mendengarkan perjalanan. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Ya, Oke, sudah dilihat kan sama-sama video tentang simbiosis. Sekarang ibu mau tanya, apa sih simbiosis itu? Saya Bu. Oke, boleh Lola. Jadi simbiosis itu merupakan hubungan antara dua makhluk hidup atau populasi di dalam lingkungan yang sama. Iya betul. Ada yang bisa menambahkan? Ayo Rahma coba. Simbiosis adalah? Simbiosis adalah Ya. hubungan antara dua makhluk hidup. Iya bagus. Sudah tahu ya. Jadi simbiosis itu adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis di suatu ekosistem. Terus kalau misalkan tadi dijelaskan kan ada 3 simbiosis. Apa aja coba? Siapa yang bisa? Ya Lola coba. Ada 3 Bu. Iya. Jadi yang pertama ada simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Yang kedua ada komensalisme di mana satu untung dari satu pihak itu tidak merasa diuntungkan atau dirugikan. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme di mana satu pihak untung dan satu pihak lainnya dirugikan. Iya betul betul. Karena sudah tahu apa itu simbiosis dan macam-macam dari simbiosis. Ibu akan menjelaskan satu persatu dibantu oleh media. Di sini ibu mempunyai papan pintar simbiosis. Bisa disimak anak-anak ibu ya. Jadi simbiosis itu adalah hubungan erat antara dua makhluk hidup yang berbeda di suatu ekosistem. Jadi simbiosis itu ada 3 nah. Jadi yang pertama itu adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu apa sih? Jadi simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Dari video tadi apa contohnya? Ya. Kerbau dan burung jalak. Iya betul. Karena ada contohnya kerbau dan burung jalak, di mana burung jalak akan membersihkan kutu-kutu ataupun serangga yang ada di badannya untuk karena apa? Karena badannya bersih. Burungnya untuk karena apa? Karena dia dapat makanan. Jadi mereka berdua itu saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Terus di sini ada contohnya lagi, ada buaya dan juga burung. Bisa ada yang tahu ini gambarnya? Sudah bisa dilihat sama-sama. Jadi ada buaya dan burung. Di sini saling menguntungnya kenapa? Burung akan memakan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut buaya. Buaya akan diuntungkan karena mulutnya menjadi bersih. Kemudian burungnya diuntungkan karena apa? Karena mendapatkan makanan. Jadi mereka berdua saling diuntungkan. Kemudian ada juga ini contohnya, ada bunga dan kupu-kupu. Bunga akan dihisap nektar atau madunya oleh kupu-kupu. Kupu-kupu untung karena apa? Mendapat madu serta makanan dari bunga. Kemudian bunganya akan diuntungkan karena bunganya akan mempercepat proses penyerbukan di bunga ini. Jadi mereka sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Jadi itulah pengertian dari simbiosis mutualisme. Oke, selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Iya, kok simbiosis komensalisme. Ada yang bisa menjelaskan lagi apa itu simbiosis komensalisme? Lupa ya? Dan disimak kan tadi videonya, jadi ibu akan jelaskan ya. Jadi simbiosis komensalisme itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satunya merasa diuntungkan tetapi satunya tidak merasa dirugikan juga. Artinya yang satu diuntungkan, satunya netral. Dia tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Jadi biasa saja gitu. Contohnya apa? Di sini ada ikan tremora dengan hiu. Di mana nanti ikan hiu ini akan memakan makanan. Kemudian sisa-sisa makanannya itu akan terjatuh. Kemudian ikan remoranya ini akan memakan sisa-sisa makanannya itu dengan cara menempel ke badan hiu. Badan hiunya akan dirugikan tidak? Tidak, kan? Karena tidak ada yang bisa
karena ikan tenggoronya akan memakan sisa makanan dari hiunya. Begitu ya. Kemudian contoh yang lainnya ada anggrek dan juga pohon mangga atau inangnya. Jadi pohon anggrek itu kan akan menempel, tumbuh dan menempel itu di pohon mangga. Kemudian pohon mangga itu merasa diuntungkan tidak? Tidak. Dirugikan tidak? Tidak. Kalau pohon anggreknya merasa diuntungkan? Iya. Iya, karena dia akan menempel pada pohon mangga. Kemudian pohon mangganya tidak merasa dirugikan karena dia tidak ada yang bisa diambil dari pohon mangga ini. Jadi pohon anggreknya akan tumbuh hanya menempel saja, tapi tidak mengganggu dari proses hidupnya pohon mangga ini. Jadi itu ya, simbiosis komensalisme itu adalah simbiosis di mana satu diuntungkan, satunya tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan, artinya netral ya. Paham? Paham. Oke, kita masuk simbiosis yang ketiga. Simbiosis apa? Parasitisme. Iya, parasit artinya kan merugikan ya. Jadi di sini adalah simbiosis parasitisme itu adalah simbiosis hubungan antara dua makhluk hidup di mana satunya itu merasa dirugikan. Contohnya seperti apa? Ada nyamuk dengan manusia. Nyamuknya ini akan diuntungkan atau dirugikan? Diuntungkan. Karena mendapatkan makanan dari manusia. Iya, dia akan menghisap darah dari tubuh manusia. Dia kenyang, tapi manusianya akan dirugikan karena bisa terjangkit penyakit, malaria dan sebagainya oleh nyamuk ini. Jadi ini tidak bagus ya, tidak boleh dicontoh. Jadi kalau teman-teman anak-anak ibu ini misalkan pola dengan lama, tidak boleh tuh saling merugikan satu sama lain, harus saling menguntungkan atau dengan simbiosis mutualisme. Kemudian ada contoh yang kedua adalah benalu dengan pohon. Tahu benalu? Tahu. Hidupnya di mana tuh dia? Di nempel-nempel di batang pohon. Iya, dia akan merugikan karena dia akan mengambil zat-zat makanan dari pohon yang ditumpanginya, sehingga pohonnya itu akan kehilangan makanan dan bisa mati oleh benalunya. Jadi benalu ini merugikan, parasit ya Nak ya. Oke, paham kan? Paham. Sekarang coba ibu akan mengetes kalian. Coba ya, ibu akan sebutkan satu contoh dari simbiosis tadi. Kalian akan menyebutkan apa itu nama simbiosisnya ya. Oke Bu. Coba sebutkan simbiosis di mana contohnya itu nyamuk dengan manusia. Siapa yang bisa? Oke, Juli. Simbiosis parasitisme. Oke, tepuk tangan buat Juli. Kemudian buaya dengan burung, simbiosis apa? Oke, Rahma. Simbiosis mutualisme. Iya, betul? Betul. Yang terakhir ya, Lola ya. Anggrek dengan pohon mangga. Simbiosis komensalisme. Iya, karena anggreknya diuntungkan dan inangnya itu tidak dirugikan. iya, betul. Tepuk tangan juga dong buat Lola. Sebenarnya anak-anak ibu sudah paham ya tentang simbiosis ya? Iya Bu. Oke, jadi simbiosis tadi kan ada 3 tuh. Simbiosis mutualisme, komensalisme, sama parasitisme. Sekarang ibu mau ngetes anak-anak ibu tentang pemahaman kalian dari simbiosis. Jadi kalian harus mencari contoh dari 3 simbiosis tadi. Ada mutualisme, komensalisme, sama parasitisme. Jadi kalian harus mencari satu contoh masing-masing simbiosisnya ya. Oke, silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah tunjuk tangan ya dan dipresentasikan ke depan. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, sudah? Sudah Bu. Siapa yang mau maju duluan angkat tangan? Oke, Juli. Tepuk tangan dulu buat Juli. Juli mau jelasin yang simbiosis yang mana? Simbiosis mutualisme. Iya, apa contohnya? Jelaskan ke teman-temannya. Contohnya apa? Contohnya itu ada tumbuhan dan cacing tanah. Iya. Yang di mana tumbuhannya mendapatkan keuntungan karena mudah untuk menyerap air, oksigen dari tanah yang tumbuh. Iya. Nah, dari cacingnya mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan makanan dari daun kering yang jatuh dan membusuk. Iya, betul ya. Betul
menjelaskan yang simbiosis komensalisme. Contohnya kayak pohon sirih, tanaman sirih, dan inangnya. Jadi tanaman sirih ini tuh merambat di inangnya, namun tidak mengambil makanan dari si inang tersebut, si pohon tersebut. Tetapi dan si inangnya itu tidak merasa dirugikan. Kalau sirihnya Merasa diuntungkan karena menempel pada pohon bisa hidup dia. Oke, betul ya. Tepuk tangan juga dong buat Lola. Silakan Lola kembali. Selanjutnya yang terakhir parasitisme. Ayo Rahma maju ke depan. Jelasin ya apa contohnya. Contohnya yaitu hati sapi sama cacing pita. Ya, coba dijelaskan ke teman-temannya. Di mana cacing pita mendapat keuntungan dari sapi yaitu mendapat makanan. Lalu sapinya dirugikan karena dapat nanti jadinya sakit karena hatinya dimakan sama cacing pita. Iya, betul. Tepuk tangan juga dong buat Rahma. Jadi, anak-anak ibu sudah hebat, sudah bisa menjelaskan contoh-contohnya. Dari Juli tadi ya, mutualisme contohnya cacing tanah dengan tumbuhan. Mereka saling menguntungkan ya. Terus dari Lola, Tanaman sirih dan inangnya. iya, itu komensalisme karena inangnya tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan, tapi sirihnya merasa diuntungkan karena menempel dengan inangnya. Kemudian dari Rahma tadi ada parasitisme, contohnya hati dengan cacing pita. Itu juga benar karena hati sapi itu merasa dirugikan karena dimakan oleh cacing pitanya. Sementara cacing pita akan merasa diuntungkan karena dia mendapatkan makanan dari hati sapi tadi. Oke, adik-adik ibu sudah hebat, sudah keren semuanya. Sudah paham kan apa itu simbiosis dan contoh-contohnya? Sudah. Oke, kalau sudah, ibu mau ngasih tugas lagi nih di rumah. Jadi anak-anak ibu cari 5 contoh dari masing-masing simbiosisnya. Nih, simbiosis mutualisme. Jadi 5 contohnya apa saja ya? Misalkan ini ada buaya dengan burung, terus ada bunga dengan kupu-kupu, dan seterusnya sebanyak-banyaknya. Kalau bisa, kalau tidak bisa minimal 5 ya. Kemudian juga sama dengan simbiosis komensalisme, cari juga contohnya. Apa itu? Contohnya misalkan ini ikan remora dengan hiu, terus ada anggrek dengan inangnya. Jadi cari contoh sebanyak-banyaknya. Juga dengan simbiosis parasitisme. Jadi kalian harus mencari contohnya. Besok kita akan belajar lagi dan ibu akan melihat dari contoh yang kalian sudah berikan. Oke, sudah paham ya dengan tugasnya? Sudah. Ada yang mau ingin ditanyakan? Tidak. Berarti paham ya. Jadi besok harus mencari 5 contoh dari simbiosis. Tulis di buku latihannya masing-masing. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan karena materinya sudah selesai dan waktunya juga sudah habis. Jadi kita cukupkan ya hari ini. Sudah paham kan tapi semuanya? Sudah. Sudah paham dengan tugasnya juga kan? Sudah. Oke, kita cukupkan hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 pembelajaran IPA MISD. Di sini kami akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran dengan materi simbiosis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pembelajaran IPA MISD dengan dosen pengampu Ibu Muhaiminah Jalal MPD. Baik, di sini ada anggota kami dengan saya Lola Novita dengan NIM 2042101171. Juliensa dengan NIM 2042101618. Isan Ramawati dengan NIM 204210323. Firdayani Nawara dengan NIM 2042101162. Dan anggota kami selanjutnya ada Putri Nilma Sofa dengan NIM 2042101186. Itulah tadi praktek kegiatan pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.